Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Saatnya mencoba ini, Sang Guan Tu memang ingin mencobanya. Bagaimanapun, monumen ini adalah harta karun yang luar biasa tetapi dia juga ingin menguji kemampuannya. Berdengung, dia melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa, mulai dari puncak hingga ke depan tablet. Hanya dengan satu langkah, dia menembus batas ruang. Sebagai dewa tertinggi, dia mampu memutus belenggu ruang, memungkinkan dia memperpendek jarak tersebut. Banyak yang takjub melihat hal ini. Bahkan mereka yang berasal dari generasi yang sama dengannya pun takjub. Itu adalah Tuhan yang maha tinggi bagi Anda, bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Pelarian cepat dari belenggu spasial ini sudah cukup mengesankan. Zas! Kekuatan pengurasan yang meneror langsung muncul dalam bentuk beberapa benang darah yang beterbangan. Itu akan datang. Seorang berteriak dengan cemas ketika untaian darah keluar dari dewa tertinggi. Dewa tertinggi. Dengan ledakan keras, dia mengingat kembali vitalitasnya. Seolah-olah dia telah kehilangan segalanya, bahkan darah di tubuhnya pun menyusut. Untaian darah yang berada di luar tubuhnya langsung teringat kembali padanya. Adegan ini sulit dipercaya namun ia mampu melakukannya hingga membuat takjub penonton. Dewa tertinggi masih luar biasa meski hanya dengan satu totem. Kerumunan terkejut melihat stabilisasi. Mereka iri dan kagum. Inilah gambaran antara master dan dewa tertinggi. Itu adalah jembatan yang tidak bisa diseberangi. Setelah stabilisasi, Sang Guan Tu tidak berani berlama-lama. Meskipun dia tidak yakin apa yang terjadi, dia tahu itu sangat berbahaya. Dalam sekejap mata, dia menggunakan suatu teknik dan memiliki telapak tangan yang menutupi langit di atasnya, ingin mencabut monumen itu dan membawanya pergi. Namun, telapak tangan besar ini menggenggamnya namun tubuh tersebut tidak bergerak sama sekali. Mengaktifkan, Sang Guan Tu tidak menyerah dan meraung. Vitalitasnya meletus sekali lagi dengan kemunculan totem. Ini adalah Grand Dao yang megah dalam bentuk ular dewa. Ia bisa menelan segala sesuatu yang memungkinkan dan mengubah kekuatan langit dan bumi menjadi miliknya. Gemuruh, dengan ledakan yang keras, tubuh Sang Guan Tu menjadi lebih besar dari monumen ini. Dia meraihnya dengan kedua tangan seperti raksasa. Ledakan, monumen tersebut akhirnya sedikit terguncang dengan upaya baru ini. Apakah dia akan melakukannya? Mata semua orang terbelalak melihat pemandangan ini. Bahkan monumen yang menjulang tinggi tampak seperti rumput kecil di tangan. Orang-orang merasa bahwa dia tidak akan membahas kesulitan dalam menariknya keluar. Ke atas, dia meraung lagi, totemnya menjadi cemerlang saat kekuatan suci meletus. Dia adalah dewa tertinggi yang tak tersentuh saat ini. Jika bumi mempunyai pegangan, dia bahkan bisa mengangkatnya. Gemuruh, monumen itu berguncang beberapa kali saat dia berusaha lebih keras. Dia akan melakukannya. Dewa tertinggi benar-benar luar biasa, sepertinya tablet ini miliknya untuk diambil sekarang. Kata rekan-rekannya dengan kagum. Berdengung, bertentangan dengan ekspektasi banyak orang, tanda kuning yang menutupi monumen tiba-tiba menyala. Orang bisa mendengar lebih banyak suara mendengung. Sinar emas yang berasal dari rune menyebabkan kerusakan. Vitalitas dewa tertinggi segera keluar dari tubuhnya. Gemuruh, dalam sepersekian detik ini, dia kehilangan kendali atas vitalitasnya sepenuhnya. Semuanya penggalian menuju monumen. Tidak, dewa tertinggi yang terkejut berteriak ketika dia membanting totemnya ke bawah. Dia ingin berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan monumen dengan totemnya untuk menghentikan vitalitasnya agar tidak keluar. Bayangkan saja kekuatan totem yang menyerang, itu seperti sebuah planet yang menghancurkan Hope. Semua penonton di sini menjadi ngeri. Ledakan, monumen itu masih belum rusak tetapi muncul retakan pada totem dewa. Detik berikutnya, gelombang kekuatan memperkuat yang lebih kuat menyapu dan menelan vitalitasnya secara keseluruhan dalam jumlah yang sangat besar karena itu milik dewa tertinggi. Tidak, Sang Guan Tu menjerit sedih dan menjadi mayat kering. Setelah kehilangan seluruh vitalitasnya, nasib sebenarnya adalah yang berikutnya. Kulit dan tulangnya jatuh ke tanah, mengeluarkan suara keras. Sementara itu, tanda pada monumen masih memancarkan kilau samar. Itu tampak seperti monster yang belum kenyang, meski baru saja menyegarkan vitalitas agung Sang Guan Tu.
Semua orang di sini merasa ngeri dengan kematian cepat dewa tertinggi. Pada akhirnya, Sang Guan Tu gagal mencapai bahkan menyerahkan nyawanya. Mereka mendapati diri mereka tidak memiliki peluang jika dewa tertinggi masih belum cukup. Tiba-tiba, sesosok tubuh mengambil satu langkah lagi menuju monumen dengan cara yang sama dalam menghancurkan ruang. Angka ini sama cepatnya dengan Sang Guan Tu. Aura ungu yang lurus memenuhi ruang di depan monumen. Qin Baili, teriak seseorang yang mengenali sosok itu. Ini memang Qin Baili. Dia mengambil keuntungan dari Sang Guan Tu yang menjaga monumen tetap ditempati dan membuat modusnya. Bahkan seseorang yang bertengkar dia masih terkuras vitalitasnya tanpa kecuali. Memotong, dia berteriak dan memeluk lengannya seperti pedang surgawi. Pemotongan ini dapat memutus siklus yin yang dan mewujudkan di atas semua kekuatan di dunia ini. Benang darah yang meninggalkan tubuhnya langsung terputus. Satu sisi kembali kepadanya sementara sisi lainnya dilahap oleh monumen. Setelah mengambil darahnya, rune menjadi lebih terang seolah-olah telah mengalami perubahan kecil. Berdengung, Qin Baili mengambil tindakan lagi. Dia memegang tangannya dan mengganggu waktu itu sendiri bersama dengan rune. Dia kemudian menggunakan kedua tangannya untuk menciptakan banyak sekali hukum dan menghitung konsekuensi karma. Dalam waktu singkat, semua rune ditarik keluar olehnya. Ledakan, mereka menyala dan melompat seolah-olah mereka memiliki kesadaran sendiri. Mereka kemudian berubah menjadi pusaran yang berputar dengan kecepatan yang semakin meningkat seolah-olah ingin meninggalkan monumen. Gemuruh, monumen itu juga berguncang dan perlahan bangkit dari tanah. Rupanya ada gaya apung yang besar yang bekerja di sini yang mengangkat monumen tersebut. Apakah dia melakukannya? Penonton dikejutkan melihat tugu perlahan terpisah dari altar. Gemuruh, pusaran rahasia itu berputar semakin cepat seperti aliran deras saat monumen itu melayang ke atas. Luar biasa, itu kejeniusan bagimu. Dia telah melihat misteri rune ini. Baik pakar muda maupun master tua merasa kagum. Itulah mengapa dia berada di level yang sama dengan Jin Ge dalam hal populer. Bahkan jika dia tidak menjadi seorang kaisar, dia akan menjadi dewa tertinggi yang luar biasa. Peluang besar lainnya ditentukan oleh keahliannya. Li Qiye terkekeh setelah melihat ini, dia memang sangat berbakat, bisa melihat petunjuk khusus ini dalam waktu singkat itu. Sayangnya, masih ada satu katak di bawah sumur, hanya melihat sedikit titik. Meski begitu, itu cukup mengesankan sehingga dia bisa bertahan hidup. Ini masih belum cukup. Sang putri mengira Qin Baili akan melakukannya jadi dia terkejut. Tidak, Li Qiye menggelengkan kepalanya, item ini memiliki asal-usul yang menakjubkan, tidak memiliki ukuran itu. Apalagi fokus utama, bukan pada monumennya, dia belum melihat gambaran keseluruhannya, hanya sebagian kecil saja. Sang putri terkejut karena solusinya mirip dengan solusi Baili. Dia juga seorang jenius yang luar biasa. Selama acara ini, dia fokus pada rune dan merasa bahwa memahaminya adalah jalan untuk memecahkan masalah ini. Dia menyadari bahwa dia juga menuju ke arah yang salah setelah mendengar Li Qiye. Saat monumen itu berdiri dari altar, semua orang mengira Qin Baili akan sukses. Ledakan, altarnya sedikit bergetar. Selanjutnya, cahaya merah darah memenuhi langit dan sinarnya keluar dari celah kasar di altar. Tidak baik, Qin Baili terkejut. Dia kembali dan mencoba lari tetapi sudah terlambat. Berdengung, dalam sepersekian detik, sinar berdarah ini sepertinya menembus sesuatu. Qin Baili juga kehilangan kendali atas vitalitasnya karena kekuatan pengurasan yang luar biasa. Ledakan, sebelum semua orang sempat bereaksi, tubuhnya meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Pengiriman itu membuat seluruh Hok gemetar. Vitalitas yang sangat besar berubah menjadi kabut darah yang samar. Seberkas sinar melintasi langit, takdirnya yang sebenarnya. Pada saat genting, Baili cukup tegas untuk mensyaratkan seluruh vitalitasnya, membiarkan nasib aslinya lolos. Ini mirip dengan jangkrik yang melepaskan karapasnya. Jika dia berpegangan pada tubuhnya, nasibnya akan sama dengan nasib Sang Guan Tu. Pada akhirnya, dia tidak hanya akan kehilangan vitalitasnya, nasib sebenarnya juga akan hilang. Dia berani menyerahkan tubuhnya. Selama nasib sebenarnya masih ada, semuanya mungkin terjadi. Dia bisa bangkit sekali lagi. Namun kehilangan takdir yang sebenarnya berarti menjadi ketiadaan. Altar itu menghabiskan semua vitalitas yang tersisa, mengalir melalui celah itu dan perlahan menghilang. Semua orang takut dengan pemandangan ini.
Qin Baili adalah seorang jenius yang terkenal. Bakat dan kekuasaan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ada yang mengatakan bahwa dia sudah menjadi dewa. Orang-orang bahkan percaya bahwa ia memiliki peluang bagus untuk menjadi dewa kuno. Namun kini, dia meninggalkan tubuhnya hanya untuk tetap hidup, tidak ada yang mengharapkan hasil khusus ini. Pemahaman, kekuatan, dan waktu reaksi Qin Baili semuanya lebih baik daripada Sang Guantu. Orang-orang tetap yakin dengan kemampuannya meskipun gagal. Sang Guantu adalah dewa tertinggi tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk lari. Qin Baili, di sisi lain, memahami beberapa monumen misteri selain melarikan diri dengan nyawanya. Meskipun dia adalah dewa tertinggi yang berpengalaman, Sang Guantu bukanlah tandingannya. Hanya seseorang yang lebih kuat yang bisa melakukan ini. Seorang yang berdekatan. Tidak ada orang di sekitar yang lebih kuat dari Sang Guantu atau Qin Baili. Para ahli di sini saling bertukar pandang. Meskipun mereka menginginkan monumen itu, tidak ada yang mampu mengambilnya sebagai milik mereka. Setelah melihat kurangnya dorongan dari kesedihan, Li Qiye keluar dan tersenyum, jika tidak ada yang bisa menerimanya, maka saya akan melanjutkan. Saya yakin tidak ada yang akan menyetujui hal ini. Sang putri tersenyum indah setelah mendengarnya. Dia tahu bahwa komentar sopannya hanya untuk bersenang-senang. Selama dia memutuskan untuk memiliki monumen itu, mencoba melawannya adalah tindakan bunuh diri. Bahkan para kaisar pun tidak bisa melawan orang ini. Para ahli di sini tidak berani mengatakan apapun karena mereka telah mendengarnya sebagai yang paling ganas. Dia sudah cukup terkenal setelah membunuh Raja Kerajaan Phoenix Surgawi. Semua orang tahu kalau bocah ini benar-benar jahat. Meskipun budidayanya tampak dangkal, dia ganas dan tidak peduli pada siapapun. Ini adalah pria yang berani membunuh dewa dan iblis jika mereka menyalakan lampu. Tidak ada seorang pun yang ingin memprovokasi bocah ini, kecuali mereka cukup kuat dan memiliki dukungan yang lebih baik daripada Raja Kerajaan Phoenix Surgawi. Mendengus cemoohan terdengar setelah pernyataannya. Itu datang dari benteng Lord Wu. Dia menatap dan berkata, kamu pikir kamu bisa meminum tablet ini? Berhenti bermimpi. Para penonton mengira ini sudah waktunya. Kedua belah pihak cukup sengit. Selain itu, Wu Fengying memiliki benteng naga yang mengerikan di belakangnya. Ini pasti akan menjadi pertunjukan yang bagus dengan keduanya bertabrakan. Li Qiye tidak menjadi marah dan membalas senyumannya, jika kamu mempunyai ide yang lebih baik, aku mendengarkannya dan jika kamu berpikir kamu dapat mengambil monumen ini, maka aku akan dengan senang hati membiarkan kamu mencoba terlebih dahulu. Jika kamu benar-benar bisa mencapainya, aku akan menyerah. Kesopanan seperti itu mengejutkan sang putri. Ini sama sekali bukan gayanya. Tentu saja dia meremehkannya sulitnya mendapatkan monumen ini. Itu terkait dengan sistem budidaya dari zaman yang berbeda. Itu mendalam dan kuno, bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh seorang junior. Bahkan kaisar biasa pun tidak dapat memahami hal ini. Itu sebabnya sangat mengesankan bagi Qin Baili untuk memperhatikan petunjuknya, tidak masuk akal jika orang menganggap jenius. Pemahamannya saja sudah cukup untuk mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya di 13 benua. Bukan urusanmu apakah aku bisa menghapusnya atau tidak. Jangan bilang kamu pikir kamu bisa. Wu Fengying membalas. Itu benar. Li Qiye dengan tenang menjawab, ini sudah ada di sakuku, aku bisa mengambilnya kapanpun aku mau. Fengying tidak mengharapkan tanggapan percaya diri ini. Dia sangat sopan sebelumnya tetapi setelah hanya 2 atau 3 kalimat, dia segera mengungkapkan sikapnya yang tajam dan mendominasi. Itu terlalu sombong, sudah ada di sakunya. Berapa banyak orang yang bisa melakukan ini? Apalagi Sang Guantu telah jatuh di tempat ini dan seorang jenius hebat seperti Qin Baili hampir kehilangan nyawanya. Kecuali dia adalah dewa tertinggi dengan 10 totem atau lebih, tidak mungkin dia bisa memahaminya dengan mudah. Seorang yang mencibir setelah mendengar orang yang mempercayai dirinya sendiri. Baik Qin Baili dan Sang Guantu telah gagal namun Li Qiye memperkirakannya. Orang-orang merasa dia sombong. Siapapun bisa bicara besar. Wu Fengying menatapnya dengan dingin. Li Qiye tersenyum dan menjawab, begitukah? Jika aku menurunkannya, apa yang akan kamu lakukan? Dia dengan tajam menjawab, saya akan menunggu Anda menurunkannya lalu mencabutnya dari jari Anda dengan pisau saya. Saya khawatir Anda tidak mampu melakukan tugas itu.
Li Qiye dengan lembut mengendurkan sambil meremukkan. Kalau begitu, turunkan dan lihat apakah aku bisa mengambil darimu atau tidak. Dia sedang melakukan pemanasan, tampak seolah-olah dia akan menjatuhkan siapapun yang menghalangi jalannya. Beberapa penonton menjadi takut setelah melihat penampilan kekerasannya karena banyak orang di pura yang pernah menjadi korbannya sebelumnya. Bahkan Master Sekte dari garis keturunan mengalahkannya, dibiarkan dengan wajah bengkak. Baginya, tidak masalah siapa lawannya. Itu pertarungan dulu, bicara kemudian. Tentu saja, beberapa orang menyombongkan diri atas penderitaan orang lain. Li Qiye yang galak akhirnya menemui tandingannya setelah bertemu dengan gadis brutal ini. Li Qiye hanya tersenyum dan malah menuju monumen yang menjulang tinggi. Semua orang menahan napas pada adegan ini, bersantai sepenuhnya pada setiap tindakannya. Mereka ingin melihat apakah orang yang terkenal kejam dan tak terduga ini benar-benar bisa melakukannya. Kembali ke abadi, banyak yang melihatnya. Menelan petir meskipun budidayanya dangkal. Pada titik ini, mereka tidak lagi peduli dengan pendakiannya dan merasa bahwa beberapa cara jahat yang dilakukannya dapat menutupi kekurangan kekuatan. Berdengung, rune itu sedikit bergerak saat Li Qiye mendekat. Sebuah kekuatan meletus langsung keluar dan menelan Li Qiye. Dalam sekejap mata, ia ada di mana-mana, tidak membiarkan siapapun melarikan diri tanpa meninggalkan seluruh vitalitasnya. Li Qiye tersenyum dan dengan santai menunjuk ke depan untuk melawan serangan yang mendekat. Ruang berfluktuasi seperti gelombang yang meningkat dan membuat kekuatan runtuh menjadi abu. Kekuatannya tampak seperti badai sementara Li Qiye mampu menentukan dengan tepat mata badai tersebut dan langsung menghancurkannya. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi atau bagaimana Li Qiye menghilangkan kekuatan memperkuatnya. Berbeda dengan Sang Guan Tu, dia meruntuhkan vitalitasnya sendiri untuk menjadi stabil sementara Qin Baili memutuskan izin dengan karma dan yin yang. Ini adalah cara untuk menghentikan kekuatan mempertahankan penyerapan vitalitasnya. Anak-anak muda tidak dapat memahami kedua metode ini tetapi karakter yang lebih berpengalaman dapat melihat beberapa petunjuk. Namun sekarang, metode Li Qiye membuat semua orang bingung. Bahkan Master Sekte pun tersesat. Dewa tertinggi seperti Sang Guan Tu tidak bisa menahan kekuatan gigitannya, namun Li Qiye menanganinya dengan satu jari. Itu tidak mungkin kecuali orang itu adalah seorang kaisar dengan 12 wasiat. Tapi orang di depan ini jelas bukan seorang kaisar puncak. Apakah mengerikan macam apa ini? Seseorang pemandangan dan tidak percaya pada matanya sendiri. Li Qiye telah tiba di altar kuno di hadapan banyak orang yang tercengang. Dia berputar sekali sebelum masuk. Datang, Li Qiye berteriak dan menciptakan mudra dengan kedua tangannya yang terus berubah dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, anjing laut mudra ini terbang ke depan dan membuat penonton terpesona, tidak ada yang bisa melihat mereka dengan baik. Ledakan, altar itu bergetar dan memancarkan cahaya keemasan seperti tsunami. Itu bukan darah. Orang-orang terkejut melihat ini karena berbeda dengan upaya Qin Bai. Lebih banyak benang emas keluar dari celah kasar di altar dan akhirnya monumen menyapu besar itu. Pada saat ini, suatu hal yang sulit dipercaya terjadi. Tanda emas yang tampaknya terbentuk secara alami di monumen itu sebenarnya terkelupas. Akhirnya, sinar keemasan yang bagaikan banjir membawa rune-rune ini menuju Li Qiye. Dia membuka telapak tangan dan menyedotnya seperti lubang hitam. Tidak butuh waktu lebih dari satu kedipan sebelum Li Qiye menyerap semua rune tersebut. Berdengung, Li Qiye membuka telapak tangannya dan melihat rune yang mengalir. Warna kuningnya berubah menjadi lebih terang dan berubah menjadi lautan rune. Mereka menurunkan dan mengubah diri mereka seolah-olah ingin menciptakan dunia baru. Lagi, Li Qiye berteriak. Rune mulai berputar dengan kecepatan lebih cepat dan segera menjadi aliran kuning. Gemuruh. Suaranya keras terus terdengar. Monumen besar itu berguncang satu kali sebelum mulai terbang ke atas. Namun, altar kali ini menyusul. Itu adalah hal yang mengangkat monumen itu. Orang-orang akhirnya menyadari bahwa altar dan tugu adalah satu kesatuan, tidak mungkin mengambil monumen itu sendirian. Sang putri memahami komentar Li Qiye tentang Qin Baili sebagai katak di bawah sumur, hanya melihat satu bagian dari gambaran keseluruhan. Ledakan. Entitas kedua itu akhirnya meninggalkan lapangan sambil tetap mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Mereka sebenarnya menyusut lebih kecil hingga menjadi cahaya keemasan.
Cahaya ini melompat ke dalam pusaran. Di dalam telapak tangan Li Qiye dan menyebabkan riak-riak yang bergelombang. Pusaran itu akhirnya tenang dan semua rune muncul lagi di telapak tangan. Mereka masih mengalir seperti sebelumnya tapi sekarang, ada rune baru yang menyatu dengan mereka. Di luar dunia besar yang diciptakan sebelumnya, kini terdapat benda langit raksasa di langit. Di dunia megah ini, altar dan monumen mengambang di tengahnya. Meski ukurannya sangat kecil saat ini, mereka masih relatif mengerikan di dunia baru ini, mampu menstabilkan alam semesta. Li Qiye dengan lembut menghela nafas setelah melihat dunia ini di telapak tangannya, memang kuat tetapi tidak sampai ke tingkat yang saya harapkan, masih bukan artefak paragon. Ada alasan mengapa dia bisa mengambil dua item ini dengan begitu cepat. Dia telah memahami kedalaman dan komposisi Dao mereka karena dia telah meneliti sistem hukum merit pada zaman tertentu dari tablet yang ditemukan oleh Kaisar Abadi Bingyu. Bahkan, dia membimbingnya untuk mendapatkan artefak itu. Tablet dan monumen ini memiliki asal-usul yang sama. Namun, tablet Kaisar lebih merupakan tiruan berukuran kecil atau pecahan. Setelah memahami sistem budidaya zaman ini dan lebih banyak eksperimen, Li Qiye mampu mengendalikan banyak senjata dan artefak dari periode ini. Oleh karena itu, Kaisar Abadi Bingyu dapat menggunakan tablet pemotong surga. Jika tidak, akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan menggunakan sesuatu dari periode waktu yang berbeda. Sayangnya, dia sedikit kecewa setelah menerima dua hal itu dengan mudah. Dari sudut pandang tertentu, tablet pemotong surga hanyalah tiruan namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Hal ini membuatnya sangat berharap terhadap altar dan monumen tersebut, bahkan memandangnya sebagai artefak paragon yang potensial. Namun, pendapat ini terlalu optimis. Masih terdapat gap yang besar sebelum mencapai level tersebut karena banyaknya keterbatasan lainnya. Meski begitu, dia tidak menjadi sedih karena jika itu benar-benar artefak paragon, kaisar lain yang bersembunyi di tempat eksplorasi pasti akan ikut bergabung. Berdengung, Li Qiye menutup telapak tangannya dan runenya juga menghilang. Penonton tercengang sebelum adegan ini. Li Qiye akhirnya melakukannya dengan mudah. Baginya, ini tampak sepele seperti mengangkat tangan. Mulut Wu Fengying ternganga. Dia sama sekali tidak terlihat seperti gadis sejati. Tentu saja, dia tidak pernah memiliki penampilan seperti ini sejak awal. Menurutnya, meski dia cukup jahat untuk merebut monumen dan altar, seharusnya diperlukan usaha dan keringat. Namun kekurangan kesulitan itu sepenuhnya di luar imajinasinya. Satu-satunya yang menerima sumur ini adalah Putri Jilin. Dalam pikirannya, Li Qiye bisa melakukan apapun dan itu tidak akan mengejutkannya. Apa sebenarnya yang bisa menyusahkan tuan seperti dia? Setelah menutup telapak tangannya, Li Qiye menatap Wu Fengying dan sedikit mengecilkan, apakah kamu masih ingin bertarung denganku sekarang? Kerumunan itu menoleh untuk melihat Fengying. Saat ini, mereka masih takut pada Li Qiye karena kemampuan jahatnya. Tidak peduli apakah dia kuat atau tidak. Di mata mereka, dia adalah bibit iblis yang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Oleh karena itu, mereka ingin menjauh dari monster seperti dia untuk menghindari masalah. Aku tidak takut padamu. Fengying kembali tenang dengan kilatan di matanya. Sinar keluar seperti pembukaan dunia. Kalau begitu bersiaplah, jangan ditekan secepat sebelumnya. Li Qiye menggoda, hentikan omongan kosongmu. Wanita agung ini sangat vulgar dalam berbicara. Ledakan, vitalitasnya muncul tetapi tidak meninggalkan tubuhnya. Di sisi lain, ia terus mengaum di dalam, membuat orang lain bertanya-tanya apakah ada naga raksasa yang bersembunyi di dalamnya. Sosoknya ramping dan menawan, tapi orang hanya bisa melihatnya sebagai naga yang mengamuk dengan kekuatan penghancur dunia. Bang! Dia akhirnya mengeluarkan semuanya dengan kekuatan yang mengerikan. Gunung-gunung runtuh seketika. Dia tidak lagi main-main, ini habis-habisan hanya dengan satu gerakan. Bocah bau, terimalah kematianmu. Mata cantiknya melebar dengan fokus dan seekor burung phoenix terbang keluar. Pekikan, burung itu melebarkan sayap raksasanya sebelum mendarat. Paruhnya mengarah ke Li Qiye seperti pedang dewa, tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Ketajamannya mampu menembus segala hal. Bahkan perisai ilahi akan ditembus seperti lembaran kertas. Li Qiye tidak repot-repot memasukkan mata pada burung phoenix yang sedang menyelam. Dia hanya punya pemikiran. Ledakan. Sebuah penjara tak kasat mata menangkap burung itu. Pekikan.
Burung Phoenix berlari ke atas dan membuka mulutnya untuk mendapatkan apinya. Tanah langsung meleleh, pegunungan di sekitarnya juga terbakar dalam waktu singkat. Pemandangan ini terlalu menakutkan, terutama gelombang panas yang menyerang semua orang. Para ahli dengan cepat mundur ke jarak yang aman. Percikan api terkecil saja bisa membakar seseorang menjadi abu. Apakah burung Phoenix ini asli? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Burung itu jelas berasal dari hukum karena keluar dari matanya, tetapi pertanyaan ini tetap diangkat. Itu tampak begitu nyata, terutama apinya yang menakjubkan. Rumornya, itu adalah seni rahasia dari benteng naga. Seniornya menjawab, apinya berhenti 3 kaki di atas kepala Li Qiye dan tidak bisa maju sedikit pun. Itu mengalir melalui dirinya dan malah menyerang tanah. Rupanya ada tembok tak kasat mata yang melindunginya. Saat apinya turun, sepertinya dia sedang menjalan kelahiran kembali melalui api. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Sepertinya kamu sudah menguasai seni mata Phoenix Benteng Naga, tapi kamu hanya menunjukkan sedikit keahlianmu di hadapan seorang ahli dengan menggunakan di luar kemauanku. Li Qiye menenangkannya karena geli. Oleh karena itu, dia punya pemikiran lain. Burung yang menembakkan api itu ditangkap oleh tangan yang tak terlihat. Pekikan. Selanjutnya ia dihancurkan sampai mati dan langsung disebarkan. Wu Fengying mundur beberapa langkah dengan kulit pucat karena makhluk ini mengandung kekuatan kemauannya. Oleh karena itu, dia telah menghancurkan keinginannya dan melukainya secara parah meskipun tidak ada tanda-tanda eksternal yang terlihat. Jika hanya ini yang bisa kamu lakukan, apalagi mencuri hartaku, kamu bahkan tidak bisa menyentuh sehelai pun rambutku. Li Qiye berkomentar, aku akan memotong tanganmu dan mengambilnya. Feng Ying berteriak dan seruan naga terdengar. Memperbaiki, dia mengeluarkan tombak. Tombak ini tidak besar dan terlihat lebih dekoratif. Tiangnya seputih batu giok, begitu pula titiknya. Giok putih sepertinya menjadi bahan utama. Meski begitu, warnanya tetap tajam dengan kilau seputih salju. Orang-orang bergidik setelah melihat titik karena mereka bisa merasakannya sudah menembus leher mereka. Bocah bau, aku akan memberikan pelajaran hari ini. Dia mengarahkan tombaknya ke arahnya. Hal ini mengakibatkan dorongan tajam ke seluruh dunia. Ledakan. Bahkan serangan ganas ini langsung dihadang oleh pertahanan mental Li Qiye. Li Qiye sedikit terkejut ketika melihat ke arah tombak itu dan berkata perlahan, sepertinya perbendaharaan bentengmu sebenarnya memiliki beberapa barang bagus. Tombak ini dipol dari tulang punggung naga sejati dewasa, dibuat dengan metode Kaisar Abadi. Nenek moyangmu, Kaisar Abadi Qianlong, pasti telah membunuh seekor naga dewasa dan mengambil tulang punggungnya saat itu. Jadi, naga sejati saat itu menjadi gila dan menghilang karena suatu alasan, sepertinya Kaisar membunuh. Li Qiye mengusap dagunya dan berkata, membunuh naga sejati, yang dewasa dalam hal itu. Jantung para ahli yang lebih tua berdetak kencang. Mereka sangat memahami pentingnya dan kekuatan hal ini. Namun, Kaisar Abadi Qianlong mampu membunuh satu orang. Seberapa kuatkah Kaisar ini? Itulah nenek moyang benteng naga untukmu. Kaisar biasa tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan seseorang yang datang. Wu Fengying memiliki aura yang sangat besar dengan senjata di tangannya seperti dewi perang. Kilatan tajam melintas di matanya, menghasilkan penampilan yang megah dan menakjubkan. Tombak di tangannya bisa menembus langit, vitalitasnya yang luar biasa dapat menghancurkan semua musuh. Lebih penting lagi, temperamen tiraninya menyerupai naga yang mengamuk. Dia tampak tidak menarik dan mendominasi. Temperamen ini sangat tidak cocok untuk seorang wanita tetapi tidak untuknya, sepertinya sangat cocok. Dia sangat cantik tetapi tidak ada yang peduli tentang hal itu saat ini. Dia telah lolos dari batasan itu, semua orang hanya memikirkan pertarungan yang akan datang. Bocah bau, ambil ini. Dia mengeluarkan teriakan perang, berdengung. Dia menembus ruang langsung ke tenggorokannya. Bahkan mengirimkannya tidak bisa mengikuti kecepatan serangan ini. Namun, Li Qiye berdiri di sana tanpa bergerak. Serangkaian suara terdengar berikutnya. Tombak itu berjarak beberapa inci darinya tetapi dalam sepersekian detik berikutnya, ada jarak yang tidak dapat dijangkau di antara keduanya. Jarak tidak bisa menilai perpisahan ini. Itulah perbedaan antara bidang spasial. Keduanya berada di pesawat terpisah sekarang. Perpindahan spasial, sebuah teknik dari Space Scripture. Hal ini memungkinkan dia untuk menciptakan kesenjangan besar di antara keduanya.
Merusak. Tombaknya mengeluarkan raungan naga. Lebih banyak ledakan terjadi saat dia menerobos beberapa pesawat untuk mencapai tenggorokannya lagi. Sayangnya, setiap kali dia berhasil melewati satu pesawat, dia sudah berada di pesawat yang berbeda. Ini adalah banyak orang yang terpesona melihat tombak itu gagal menyambung. Manipulasi ruang. Seorang Dao Celestial merangkumi, dia ahli dalam seni ini, mampu memisahkan diri dalam sekejap mata. Meskipun tombak itu tampak begitu dekat, jaraknya mungkin hanya beberapa pesawat, tidak ada yang bisa melukainya kecuali dia bisa memecahkan ruang itu sendiri. Naga melonjak di segudang dunia. Dia dengan marah meraung dan tombaknya berubah menjadi naga sejati. Ia melompat ke langit dan melompat keluar dari dunia ini. Ia melintasi banyak bidang spasial dan mengejar sambil menunjukkan taringnya. Namun tepat saat ingin menangkapnya, jaraknya langsung melebar. Naga melonjak di segudang dunia. Dia tidak menyerah dan dengan panik mengalirkan vitalitasnya. Hal ini memungkinkan dia melintasi ruang angkasa setelah Li Qiye dengan tombaknya. Adegan ini sangat aneh. Keduanya tampak tidak bergerak sama sekali, satu-satunya yang terjadi hanyalah seruan perang Wu Fengying. Penonton yang bodoh akan mengira salah satu dari mereka gila, hanya ahli sejati yang dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun mereka tampaknya tidak mengambil satu langkah pun, mereka terus melintasi ruang angkasa. Yang lemah tidak bisa mendeteksi perubahan ini. Fengying berhasil melewati banyak bidang namun masih gagal mencapai bidang Li Qiye saat ini. Kecepatan ekstrimnya seperti sia-sia. Bahkan jika kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu, kamu tetap tidak akan menyentuh sehelai rambut pun milikku. Jika hanya ini yang dapat Anda lakukan, kembalilah ke rumah dan hisap puting ibu Anda, jangan berlarian memamerkan kemampuan sekecil itu. Li Qiye menutupinya sambil berdiri di alam spasial yang berbeda. Dengan Space Scripture, Li Qiye dapat dengan mudah mengendalikan ruang. Mudah menjangkau seluruh bidang dimensi ini. Ya ampun kosong, bocah bau, yang bisa kamu lakukan hanyalah lari. Saya menantang Anda untuk hidup satu putaran bersama saya. Wu Fengying mempertahankan ucapan kasarnya. Tentu saja, dia belum pernah menjadi wanita yang baik sebelumnya. Pilihan kata-katanya membuat orang lain mempunyai pemikiran yang aneh. Li Qiye tidak menggodanya tentang hal itu dan berkata, saya telah berdiri di sini, apa artinya berlari? Fakta bahwa kamu tidak dapat menangkapku menunjukkan kelemahanmu. Bagaimana kamu bisa berpikir untuk melawanku secara langsung ketika kamu bahkan tidak bisa mengejar ketinggalan? Anda, wajahnya memerah karena marah setelah mendengar ini tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Berdengung, kilatan dingin keluar dari matanya. Mereka membutakan dan menembus, hampir mengambil bentuk fisik. Dia memandang tajam seolah ingin melihat titik lemahnya. Dia akhirnya mengambil tindakan pada detik berikutnya. Dia tidak secepat kali ini, hanya perlahan-lahan mengangkat tombaknya. Rupanya beratnya tak terhitung banyaknya saat ini. Seluruh tempat menjadi menyesakkan. Meskipun dia belum menghancurkan dimensi spasial ini, suasananya terasa berat dan khusyuk. Setiap orang mengalami kesulitan bernapas. Berdengung, dia membuat lingkaran dengan tombaknya dan menjadikan area luas di luasnya sebagai target yang memungkinkan. Setelah radius dipilih, ruang di dalamnya tiba-tiba menjadi stagnan. Orang-orang kesulitan mengambil setengah langkah ke depan, apalagi terbang. Kamu tidak terlalu bodoh. Li Qiye tersenyum dan berkata, kamu sadar bahwa dengan menekan dimensi utama, aku tidak akan bisa melompati dimensi lain. Merusak. Sebelum Li Qiye bisa menyelesaikannya, Wu Fengying telah melepaskan tusukan lain tepat ke tenggorokannya dengan kecepatan luar biasa. Ledakan. Seseorang akhirnya bisa mendengar suara pecahnya ruang setelah tombak itu mencapai tenggorokan Li Qiye. Itu terlalu cepat, bahkan Dao Celestial terkuat pun merasakan ketakutan. Serangan itu cukup kuat untuk menembus tenggorokan manapun. Itu jelas tidak ditujukan pada mereka tetapi semua orang masih merasakan tusukan di leher mereka, menyebabkan mereka bergidik tak terkendali. Sayangnya, itu masih belum bisa mencapai tenggorokan Li Qiye seolah-olah ada tangan tak kasmata yang berhenti. Dia tidak bisa menembus penghalang mentalnya. Bang! Tangan tak terlihat itu menjentikkan dan tombaknya terlempar ke belakang. Dia terpaksa mundur beberapa langkah juga. Dia berhenti menggunakan sektor perikanan. Jika dia benar-benar ingin bermain, dia hanya akan menggunakan kemauan tertingginya untuk menghentikannya. Berat, datang lagi untuk pertarungan lainnya.
Dia tidak takut sama sekali setelah didorong mundur. Faktanya, dia semakin menjadi galak karena kecintaannya pada pertempuran. Ini adalah jenis wanita yang cukup langka, wanita cantik yang suka berkelahi. Agak menarik, Li Qiye tidak dapat menahan senyumnya, namun, kamu tidak mengetahui betapa besarnya langit dan bumi. Saya akan membiarkan Anda menyaksikan tak terpecahkan hari ini. Bersiaplah agar hal ini tidak meninggalkan setan yang tak terhapuskan di hatimu nanti. Bawalah, aku tidak takut padamu. Dia dengan agresif membalas. Benarkah? Li Qiye menambahkan geli, kalau begitu, jangan kencing di celana atau kamu akan membuang reputasi benteng nagamu. Kaulah yang akan kencing di celanamu. Dia balas menggonggong. Mari kita mulai. Dia mengabaikannya sambil tertawa kecil. Meskipun ucapannya tidak terkendali, dia bukanlah orang yang meremehkan musuhnya karena dia tidak cukup bodoh untuk melakukan hal itu. Jadi, dengan raungan naga yang bertahan lama, tombak di tangan berubah menjadi naga sejati dalam posisi bertahan di sana. Dia serius, siap menerima serangan Li Qiye. Penonton berdebar-debar karena kegembiraan. Semua mata tertuju pada Li Qiye, menunggu untuk melihat serangan luar biasa apa yang akan digunakan oleh pria jahat ini. Faktanya, bahkan Wu Fengying juga penuh antisipasi tentang metodenya. Retakan, retakan, retakan. Serangkaian suara retakan tulang muncul, menghasilkan pemandangan yang aneh. Ada tulang sejauh mata memandang di tempat ini. Setelah Li Qiye berpikir, satu tulang terbang keluar dari setiap kerangka. Di antara lautan tulang, ada kerangka naga banjir yang terbentang sejauh 100 juta, kerangka keras sebesar gunung, sisa-sisa burung yang aneh dan langka. Li Qiye hanya mengambil satu tulang dari masing-masing tulang. Misalnya saja, ia mengambil tulang punggung naga banjir, tulang pintar di tengkorak kera, dan cakar tajam burung langka. Ini adalah keberadaan yang sangat kuat ketika mereka masih hidup, tetapi tulang mereka telah kehilangan semua keilahiannya setelah bertahun-tahun. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa tulang-tulang ini dipilih dengan cermat. Mereka adalah tulang-tulang asli dari makhluk-makhluk ini ketika mereka masih hidup dan hanya ada pada zamannya masing-masing. Makhluk serupa di zaman ini tidak memiliki tulang unik tersebut. Sayangnya, mereka hanyalah tulang yang tidak berguna saat ini setelah kehilangan keilahiannya. Klik, ketak, suara tulang yang menyatu muncul, mereka terbang bersama dan berkumpul dengan kecepatan yang luar biasa. Rahang penonton jatuh ke tanah. Pemandangan ini sungguh mengerikan dan sulit dipercaya. Mereka bingung dengan niatnya. Dalam waktu singkat, tulang-tulang ini akhirnya selesai menyatu. Pedang kerangka raksasa muncul di langit. Ini mungkin pedang kerangka terbesar yang pernah dilihat siapapun, terbuat dari potongan-potongan kecil yang disatukan. Brengsek, dengan berpikir cepat, Li Qiye menyalakan pedangnya. Ini adalah bentuk api sejati yang sangat kuno. Itu membakar pedang untuk memperbaiki. Setelah proses pemanasan, pedang tersebut kembali muncul di hadapan penonton. Kali ini jauh lebih kecil, setidaknya dibandingkan dengan ukuran awalnya. Namun, sekarang itu adalah pedang panjang yang lengkap, tidak lagi terlihat seperti gabungan tulang. Itu tidak memancarkan kehadiran yang menakutkan, hanya cahaya gelap. Siapapun yang melihat cahaya redup ini akan menyimpan darah seolah-olah jantungnya baru saja ditusuk. Tidak, ini senjata jahat. Kerumunan yang mengejutkan dengan cepat mundur ke jarak yang aman. Mereka menatap pedang itu lagi dan berkeringat dingin. Semua orang mengerti bahwa ia belum mengeluarkan kekuatannya. Sayangnya, cahaya redup ini saja dapat melukai para penggarap yang lebih lemah dan sedikit merugikan para penggarap yang lebih kuat. Bayangkan saja, begitu pedang ini benar-benar memancarkan kekuatan aslinya, betapa menakutkannya itu. Apakah itu gulungan surga tinggi? Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik meski menjaga jarak aman. Beberapa orang mulai bertanya-tanya tentang asal-usul-usulnya. Namun pemikiran tersebut dengan cepat terhalau karena pedang itu terbuat dari tulang yang disatukan. Semua orang tidak tahu mengapa hasilnya begitu mengerikan. Wu Fengying mengetahui barang-barangnya. Dia telah melihat senjata penindasan dan bahkan senjata penghukum surga. Meski begitu, pedang ini masih menimbulkan rasa takut pada dirinya. Dia tidak tahu apa itu tetapi intuisinya membayangkan bahwa benda ini lebih menakutkan daripada apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Mati! Tombak naganya meledak dengan serangan penghancur bintang. Dengan ledakan yang keras, semua bintang meledak.
Beberapa gambar senjatanya ditujukan secara fatal ke transmisi. Ingin mengubahnya menjadi saringan. Setiap gambar membawa ketajaman yang tiada taraf. Hanya satu yang bisa menembus bumi atau lautan luas. Memperbaiki. Namun, pedang kerangka itu dengan mudah menangkis serangan ini. Ingatlah bahwa bahkan seorang dao surgawi tingkat atas yang memiliki senjata pemerintahan tidak akan berani berpikir untuk menghentikan segudang tombak dengan sukses. Dengan pedang di tangannya, Li Qiye menghela nafas pelan dan berkata, artefak Paragon pada suatu saat. Pedang kerangka itu tiba-tiba bergetar sedikit. Getaran kecil ini saja membuat Feng Ying terbang sejauh beberapa ribu mil. Begitu dia memposisikannya, darah mengalir dari sudut mulut, tidak ada keraguan bahwa getaran sederhana dari pedang telah melukainya. Semua orang tersentak untuk merespons. Mereka membandingkan diri mereka dengan dia dan menyadari bahwa mereka sepenuhnya lebih rendah. Bahkan seorang dao surgawi tingkat atas pun tidak akan berani menyombongkan dirinya sebagai orang yang lebih kuat. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuatnya Li Qiye, ini menunjukkan aspek teror dari pedang kerangka ini. Kamu bukan tandinganku. Li Qiye dengan lembut mengguncangkan, belum lagi menggemparkanku, jika aku dikurung dengan pedang ini, kamu akan menghancurkan. Belum terlambat untuk menyerah. Wu Fengying tidak yakin dan berteriak, persetan, ayo, aku tidak takut. Wanita ini sangat keras kepala dan juga kejam. Dia bukan orang yang menerima kekalahan. Seseorang dengan tingkat keasamanmu hampir tidak bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi pelayan penghangat tempat tidur di sekitarnya, tetapi kamu tidak lembut sama sekali, aku tidak tertarik. Li Qiye menggoda. Penonton tidak bisa berkata-kata. Feng Ying adalah penguasa benteng naga, penerus garis keturunan utama dengan 4 kaisar. Li Qiye berkata dia hanya, nyaris bisa menjadi penghangat tempat tidurnya. Ini adalah pernyataan yang sangat arogan. Aku ragu kamu bisa mengatasinya. Kalahkan aku dan aku akan menjadi penghangat tempat tidurmu. Dia membalas tanpa rasa malu feminin. Kejujurannya bisa membuat pria tersipu. Tidak tertarik tapi saya masih bisa menunjukkan betapa luasnya dunia ini. Kamu tidak akan bisa memelihara tombak nagamu. Li Qiye menenangkan. Mati. Dia menuangkan seluruh vitalitasnya ke dalam senjatanya. Dia sendiri menghilang ketika naga sejati melompat. Ini adalah hal yang nyata, bukan ilusi. Aura drakonik menyapu kengerian banyak orang. Dia telah sepenuhnya mengaktifkan semangat tombak, serangan ini sama dengan serangan pamungkas senjata pemukulan. Seorang lelaki tua di bawah sana setelah memahami kekuatan serangan ini. Kubah langit hancur. Inilah satu-satunya cara bagi naga sejati untuk melompat setinggi ini. Itu menghancurkan bintang-bintang sebelum menerjang Li Qiye. Serangan ini sempurna, terdiri dari menyerang dan bertahan secara bersamaan. Hampir tidak ada kekurangan untuk dibicarakan. Namun, Li Qiye hanya dengan santai kebijaksanaannya tanpa menganalisis serangan lawan. Memperbaiki. Banyak sekali usia yang bisa berkurang karena tebasan ini. Bahkan sungai waktu pun akan berubah menjadi abu. Tidak ada yang bisa menghentikan pedang ini adalah serangan yang mengakhiri zaman, tidak ada teknik yang disertakan, ini hanya kekuatan murni dari senjatanya. Ledakan. Pedang itu menyelimuti naga itu, mengakibatkan ledakan yang menyilaukan. Gelombang kejut segera menghancurkan ruang di ketentaraan. Semuanya menjadi abu. Setelah tenggelam ke seluruh dunia, tubuh naga sejati hancur total. Ledakan. Naga itu meratap dan hancur. Rupanya waktu telah terhenti. Orang hanya bisa melihat Wu Fengying terlempar sementara tombak naganya hancur berkeping-keping. Potongan-potongan itu didorong keluar bersamanya dan dibagikan kemana-mana. Dia menyediakan seteguk darah, melukis pemandangan indah berwarna merah di angkasa. Semua orang menjadi ngeri. Para penonton masih tersungkur ke tanah, tertekan oleh kekuatan mengerikan ini meski jaraknya cukup jauh. Para master di sini menarik napas dalam-dalam saat rasa dingin menggerakkan ke seluruh tubuh mereka. Mereka semakin mundur karena pedang kerangka ini terlalu berat untuk diambil. Ingatlah bahwa tombak naga berasal dari kaisar abadi bisa panjang. Itu bahkan dibuat dari tulang punggung naga sejati dewasa. Hanya ini saja yang menunjukkan kekuatan. Namun, itu dengan mudah dihancurkan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung banyaknya, tidak mampu menerima satu pukulan pun. Tulang sejati dari segudang zaman, sama seperti legenda. Sayangnya, saya tidak bisa mendapatkannya. Li Qiye berkomentar dengan penuh emosi sambil melihat pedangnya.
Tidak ada yang tahu nama khusus ini tetapi ada cara lain untuk mengatasinya, artefak Epoch Paragon. Kebanyakan orang tidak menyadari judul-judul ini sampai mereka mencapai tingkat tertentu. Tentu saja, pedang kerangka ini bukanlah tulang sejati atau artefak Paragon. Itu hanyalah ciptaan dari kemauan tertingginya. True Bones adalah hasil akhir dari pengorbanan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam satu zaman. Li Qiye menggunakan One Thought Creation-nya untuk membuat pedang ini dari tulang-tulang di sekitar sini. Itu hanya tiruan dalam arti yang longgar. Meski begitu, itu masih cukup kuat karena meniru artefak Paragon. Menabrak, Wu Fengying akhirnya bangkit setelah berjuang keras. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, terluka parah dengan darah di seluruh armornya. Kakinya lemah, kulitnya pucat, tidak ada keraguan bahwa serangan biasa ini telah menyebabkan kerusakan parah pada dirinya atau dia pasti sudah terjamin, mengingat budidayanya. Kamu telah kalah. Li Qiye dengan malu-malu menatapnya. Ini adalah kemenangan yang sepele baginya. True Bones di tangan bisa menimbulkan teror di jantung musuh, meski hanya tiruan. Sikap acuh tak acuh Li Qiye membuat semua orang gemetar. Orang yang tergeletak di tanah tidak bisa bangun sama sekali. Mereka menatap dengan kagum pada kerangka pedang di tangannya, tidak peduli siapa mereka, keberadaan apapun akan terasa menakutkan sebelumnya. Mereka tidak tahu latar belakang pedang ini tetapi aura menerornya menceritakan kisah tersebut. Ya ampun kosong, selama aku masih hidup, aku masih bisa bertarung. Meskipun penampilannya compang-camping, dia tetap mendominasi dan tak kenal takut seperti seekor harimau yang meninggalkan gunung. Luka-lukanya tidak mengurangi keinginannya untuk bertarung, tidak pernah mundur melawan siapapun. Tuan Benteng Naga, belum terlambat untuk mundur sekarang. Sang putri meninggikan suaranya pada Feng Ying karena khawatir. Dia tahu betul bahwa meskipun Feng Ying memiliki cara lain yang menantang surga, ia tidak ada di hadapan Li Qiye. Faktanya, dia bukan tandingannya bahkan setelah menjadi seorang kaisar. Begitulah Li Qiye memiliki keinginan untuk membunuh, dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Klan Jilin memiliki hubungan baik dengan Benteng Naga sehingga sang putri tidak ingin melihat kematian yang sia-sia. Ayo pergi lagi. Feng Ying tidak akan menggunakannya karena ini adalah bagian dari sifatnya. Dia berteriak dan melayang ke udara lagi dengan keyakinan yang sama seperti sebelumnya. Sang putri dengan lembut menghela nafas, tidak ada cara untuk membujuk Feng Ying keluar dari pertempuran ini. Sepertinya kamu masih belum menyerah. Baiklah, gunakan kata apapun yang kamu mau. Li Qiye menenangkan, mengaktifkan. Sebuah mantra keluar dari mulut Feng Ying saat dia melakukan mudra. Dalam sekejap mata, kekuatan dari berbagai dunia berkumpul di tempat ini untuk digunakannya. Ledakan, langit menjadi gelap. Itu tampak seperti seorang Dewi Usang yang sedang merangkak dari dasar neraka. Energi jahat yang mengerikan melanda dunia dan menekan semua dimensi di sini. Dewi Baptis ini sudah lama tertidur, sekarang ia telah terbangun untuk memahami alam semesta sekali lagi. Gemuruh, badai destruktif dimulai di depannya. Kilatan petir tebal turun ke sekelilingnya. Dia tampak seperti bencana yang terjadi saat ini, menelan dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Berdengung, dia membuka matanya sepenuhnya. Warnanya semerah darah, bukan lagi mata Phoenix yang cantik seperti sebelumnya. Ini adalah semacam mata darah yang mengerikan, menghidupkan jiwa semua orang yang melihatnya. Dia masih orang yang sama tanpa perubahan penampilan. Sayangnya, mereka yang melihatnya merasa seolah dia telah berubah menjadi raksasa. Besarnya bisa mencakup seluruh langit. Bahkan planet-planet di wilayahnya pun berukuran kecil jika dibandingkan. Orang-orang harus mengangkat kepala hanya untuk melihatnya dan tiba-tiba merasakan keinginan untuk bersujud di hadapan makhluk luar biasa ini. Itu sama saja dengan menyembah dewa tertinggi. Di belakangnya tampak sepasang sayap hitam yang menutupi seluruh cahaya dari 3000 dunia. Hanya kegelapan yang mencekik yang tersisa dan membuat kepadatan orang-orang ketakutan. Apakah dia membiarkan Raja Iblis tertinggi mengambil alih? Seorang Master Sekte menjadi tamparan dan ciuman. Ingatlah bahwa sebagian besar teknik kekuasaan bersifat benar. Bentuk dirinya yang ini tidak menyerupai teknik kekaisaran ini. Sang putri juga terkejut melihat transformasi ini. Dia belum pernah mendengar benteng memiliki seni jahat seperti ini. Manifestasi jahat. Li Qiye terkejut, Kaisar Abadi Qianlong dan yang lainnya memang luar biasa, benar-benar mampu mewujudkan seni ini sekali lagi.
Ini adalah seni kuno yang bukan berasal dari zaman kita, teknik visi utama dari sistem budidaya itu. Anda sebenarnya telah mengolahnya, lumayan, tidak heran mengapa Anda bisa menjadi penguasa benteng. Tidak ada yang pernah mendengar teknik ini sebelumnya, bahkan para murid dari benteng naga pun tidak. Ini adalah salah satu teknik terbaik di zaman yang hilang. Setelah menemukan hukum prestasi ini, kelompok Kaisar Abadi Qianlong menghabiskan banyak generasi untuk mendapatkan bentuk akhirnya. Saat ini, Wu Fengying berhasil mengolahnya. Anda tahu hukum manfaat ini. Fengying juga tercengang, tidak seorang pun boleh mengetahui teknik ini di luar nenek moyang sekte mereka. Tapi sekarang sudah terlambat, kamu membuatku marah. Ini tidak akan berakhir sampai darah tertumpah. Dia meraung dengan nada menindas. Tidak, ini sudah terlambat bagimu. Anda tidak tahu senjata apa yang Anda hadapi. Li Qiye tersenyum dan perlahan mengangkat pedang kerangkanya. Mati. Fengying tidak menyia-nyiakan kata-katanya dan melepaskan serangan dua telapak tangan. Dunia tiba-tiba menjadi kecil jika dibandingkan. Gemuruh. Bintang-bintang meledak dengan mudah. Ini mirip serangan dari iblis tertinggi, cukup untuk menjangkau seluruh dunia. Satu serangan untuk menghancurkan zaman, doa untuk mengakhiri keabadian itu sendiri. Dunia ketakutan sebelum serangan dahsyatnya. Hukum manfaat tertinggi dari zaman yang hilang ini sepenuhnya menutupi hukum kekuasaan saat ini. Para penonton di cakrawala jauh tercengang oleh serangan dua telapak tangan ini. Ini jauh melampaui alam dao surgawi, yang mampu memenggal kepala dewa dan iblis. Seorang raja tua menjadi cetak dan diam-diam berkomentar. Li Qiye tidak memberikan serangan ini pada waktunya. Semua ini tampak sepele di matanya. Memperbaiki. Cahaya samar dari pedang kerangka itu sedikit meningkat dengan cahaya bawah. Li Qiye segera menutup ke depan pada serangan dua telapak tangan itu. Terjadi. Serangan dua telapak tangan berhasil memblokir tebasan meski didorong ke samping. Fengying juga terhuyung mundur beberapa langkah. Namun, dia sebenarnya tidak terluka kali ini. Ingatlah bahwa untuk bertahan dari tebasan sebelumnya, dia kehilangan tombak naganya sepenuhnya. Tapi sekarang, dia mampu menahan tebasan itu dengan tangan kosong. Kekuatan fisiknya adalah sesuatu yang lain saat ini, hampir seimbang terhadap semua senjata. Cicipi satu sama lain, Li Qiye tersenyum bebas dan kesakitan lagi. Memperbaiki, bayangan menyapu pedang tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Merusak. Dia menutup sayap hitamnya di belakang gerbang yang menyegel berbagai usia. Ledakan. Sayap yang menelan era tersebut gagal menghentikan tebasan yang tiada taranya dan terputus. Tebasan itu mengenai tubuhnya. Darah berceceran dan armornya terbelah. Pada saat hidup dan mati ini, dia membenturkan kedua telapak tangan dan meraih pedang, menyebabkan getaran logam yang memekakkan telinga. Gemuruh. Bahkan jalinan ruang dan waktu pun bergetar. Dia benar-benar mendapatkan kekuatan dan mendorong pedangnya ke atas meskipun beratnya sangat besar. Selama transformasiku masih ada, aku tidak bisa menghancurkannya. Dia menyatakan dengan keras dengan suaranya yang tajam seperti Dewi Perang. Tubuhnya hanya melukiskan gambaran darah yang lebih brutal dan mengharukan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa dihancurkan di luar surga yang jahat. Ditambah lagi, kamu tidak tahu pedang ini. Saya menyembeli ayam menggunakan pisau daging. Lihatlah kekuatan sebenarnya. Li Qiye terkekeh sebagai penjelasannya. Dengan itu, pedang itu langsung membuka cengkeramannya. Telapak tangannya bisa menghancurkan galaksi hingga berkeping-keping, tetapi pedangnya hanya bergetar sedikit dan terlepas dari cengkeramannya. Ledakan. Kehendak Li Qiye meledak dan pedang itu memancarkan lebih banyak cahaya dibandingkan sebelumnya. Sinarnya mencapai seluruh dunia. Setiap sinar menyerupai galaksi itu sendiri. Cahaya yang luar biasa menyerupai banyak sayap malaikat yang terbentang. Kekuatan puncak suatu zaman langsung meletus. Dewa, iblis, atau kekuatan lainnya langsung hancur. Senjata apa ini? Para penonton tidak bisa lagi berdiri tegak setelah pedang kerangka itu mengungkapkan kekuatan aslinya. Rambut mereka berdiri tegak karena ketakutan. Tidak ada cara bagi mereka untuk melawan kekuatan ini karena mereka bahkan lebih kecil dari semut. Pedang bertindak sebagai pusat suatu zaman pada saat ini. Semua mengucat sebelum kekuatan. Bentuk iblisnya berjuang untuk menahan terbukanya sayap terang ini saat dia terjatuh ke belakang. Bangsawan muda, tolong tunjukkan belas kasihan. Putri yang tertegun masih memohon padanya demi Fengying. Waktunya untuk mengakhiri ini.
Li Qiye meliriknya dan melancarkan serangan cemerlang lainnya dengan pedangnya. Merusak, Wu Fengying meraung dan sesosok dewa baptisan yang agung keluar. Itu jauh melebihi ukuran, hanya satu hentakan yang bisa menghancurkan kantuk. Dapat dikatakan bahwa itu adalah 3000 dunia itu sendiri. Itu hanya refleksi tapi tidak mengurangi teror dan kekuatan. Sayangnya, itu tidak bisa menghentikan pedang kerangka yang menyala-nyala itu. Itu adalah ayunan santai lainnya yang mengenai sang dewi. Ledakan, sosok mengerikan itu seperti seekor lalat yang terkena pemukul dan langsung berubah menjadi abu. Setelah sosok itu hancur, Wu Fengying terbanting seperti meteor yang menghantam tanah. Hasilnya adalah kawah besar dengan retakan yang muncul dari tengahnya. Wanita yang berlumuran darah itu tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kembali ketenangannya karena semuanya menjadi gelap di hadapannya. Ini adalah Li Qiye yang sudah menunjukkan belas kasihan dengan hanya membuatnya pingsan. Kalau tidak peduli seberapa kuat dia. Hanya satu tebasan saja sudah cukup untuk membelahnya menjadi dua bagian, jadi dia hanya jepit pedang ke arah gambar itu alih-alih tertutupnya ke bawah. Memperbaiki, Li Qiye dengan santai menunjuk ke depan dan hukum seperti menguncinya sepenuhnya. Jadilah gadis yang baik dan tetaplah di rumah. Li Qiye membuka telapak tangannya dan menciptakan jalur spasial untuk mengeluarkannya kembali ke abadi, menguncinya di dalam kamarnya sendiri. Jika dia ingin membunuh, itu tidak akan cukup bahkan jika dia memiliki 100 nyawa. Tentu saja, dia juga tidak menunjukkan belas kasihan karena kecintaannya pada bakat. Dia sama sekali tidak memiliki niat jahat apapun sebelum bertindak, dia hanyalah anak nakal yang pemarah dan kompetitif di matanya. Setelah mengusirnya, Li Qiye melihat ke arah pedang kerangka itu dan dengan lembut menghela nafas, tulang sejati dari segala zaman, artefak paragon dengan banyak kisah sedih. Dengan itu, dia melepaskan dan membiarkan pedangnya terbang ke langit. Dia kemudian mengingat kembali keinginannya dan tulang-tulang yang menyusun pedang itu mulai hancur. Hujan tulang kembali ke posisi semula. Dia tidak bermaksud membawa pedang jenis ini karena itu bukan pedang asli, tidak ada gunanya membawanya pergi dari tempat ini. Harapan mendapatkan kembali ketenangan setelah semua tulangnya terkelupas. Seolah-olah pedang seperti itu belum pernah muncul di dunia ini. Aura menakutkan tadi juga menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat semua orang menarik napas lega. Senjata mengerikan itu sudah tidak ada lagi. Ayo pergi. Li Qiye tersenyum dan memberitahu sang putri. Sang putri menjadi tenang dan segera mengikuti. Setelah dia pergi, kerumunan juga kembali sadar. Semua orang tahu bahwa Li Qiye telah mendapatkan harta karun tetapi tidak ada yang berani mengetahuinya. Bocah ini terlalu jahat, memprovokasi dia adalah bunuh diri. Seseorang langsung bertanya, senjata apa pedang itu? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini sehingga banyak orang hanya saling melirik dengan bingung. Mari kita menyelidikinya sedikit. Sebuah tembakan besar melompat ke tumpukan tulang dan mengambil potongan-potongan yang merupakan bagian dari pedang. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka menemukan bahwa tulang-tulang ini tidak memiliki tanda-tanda keilahian. Hal ini semakin membuat mereka bingung. Tulang-tulang patah ini bersatu untuk menciptakan pedang yang begitu kuat. Sungguh sulit dipercaya. Beberapa tidak menyerah dan bahkan membeli tulang-tulang ini lalu merakitnya menjadi satu seperti tiruan Li Qiye sebelumnya. Sayangnya, itu hanya pedang kerangka yang patah tidak seperti sebelumnya. Mereka tidak dapat memahami mengapa tulang yang sama dalam kumpulan yang sama tidak dapat menghasilkan hasil yang sama. Tentu saja, masalahnya bukan pada tulang atau bentuk sepeda. Satu-satunya kekurangan mereka adalah keinginan tertinggi dan pengetahuan Li Qiye tentang pencipta satu pikiran dari kitab suci. Siapa yang pernah melihat artefak paragon seperti ini di dunia ini? Bahkan jika mereka mempunyai kekuatan untuk melakukannya, mereka tidak akan mampu melakukan yang satu ini. Bangsawan muda, apa itu artefak paragon? Sang putri diam-diam bertanya sepanjang jalan. Dia penuh rasa ingin tahu karena pedang itu meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Ingin belajar selalu baik. Li Qiye kembali menatapnya. Sang putri tersenyum seperti seorang gadis muda dengan penampilan centil namun menyenangkan. Li Qiye mengalihkan dan menatap ke arah pemandangan kota sebelum menjelaskan, artefak paragon hanyalah nama umum, tidak ada yang terlalu spesifik. Jika kita harus menjelaskannya lebih lanjut, maka itu adalah senjata pamungkas suatu zaman, menurut para kaisar. Artefak ini pasti jauh di atas senjata Dao leluhur.
Sang putri mengerti maksudnya. Jauh, jauh di atas. Li Qiye terkekeh dan berkata, hanya satu atau dua yang akan keluar dalam satu zaman, bagaimana senjata dao serangan biasa bisa dibandingkan dengan itu? Bagaimana dengan persenjataan abadi sejati? Dia sedang memikirkan tentang jenis senjata dao terkuat. Slit untuk mengutarakan. Li Qiye tersenyum dan berkata, hanya ada 5 persenjataan di dunia dan 2 lainnya hilang. Namun, artefak Paragon bahkan lebih langka lagi. Hanya sedikit orang yang pernah melihat mereka dan keduanya belum pernah bertabrakan, tidak ada kesimpulan bagus yang bisa dibuat mengenai yang lebih kuat. Sang putri setuju. Ada terlalu sedikit persenjataan abadi sejati di dunia ini, belum lagi milik Kaisar Abadi Minren dan 6 Raja Dao yang hilang. Yang lainnya adalah milik orang-orang seperti Kaisar Dunia dan Kaisar Ilahi Kayu Murni. Ceritakan lebih banyak tentang Trubones. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar dia kembali nama ini sebelumnya. Tulang sejati bukan milik zaman kita. Itu jauh lebih kuno. Li Qiye berkata, itu adalah senjata yang ganas. Kembali ke zamannya di sepanjang sungai waktu, seseorang menyempurnakan tulang sejati dari keberadaan terkuat menjadi senjata ini, triliunan dan triliunan tulang. Kekuatannya sangat besar, hanya satu tebasan saja yang bisa menghancurkan dunia. Sang putri bergidik dan bisa membayangkan jumlah tulang yang dibutuhkan untuk membuat senjata mengerikan ini. Berapa banyak persahabatan dan kisah sedih yang diperlukan. Apakah kita memiliki artefak Paragon di zaman kita? Dia bertanya dengan lembut. Siapa yang tahu? Li Qiye meliriknya dan menjawab, dahulu kala, Kaisar Abadi Qi Zhen ingin bertarung di akhir dunia, jadi dia sedang menginkubasi sebuah senjata, ingin menyalin menjadi senjata yang paling kuat di antara semuanya. Kemudian, dia memulai ekspedisi ke-6. Saya yakin senjatanya telah mencapai kematangan penuh, tetapi apakah senjata itu memenuhi syarat sebagai artefak Paragon atau tidak, masih belum diketahui. Saya belum melihatnya secara langsung jadi saya tidak tahu kemampuannya. Dia dengan lembut menghela nafas setelah mengatakan ini. Kaisar Abadi Qi Zhen tidak memulai ekspedisinya secara tiba-tiba. Dia ingin melakukannya sejak lama tapi dia belum cukup kuat saat itu. Dia yakin dia telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum perjalanan, terutama dengan senjata khusus ini. Sang putri terkejut mendengarnya karena ini pertama kalinya dia mendengar rumor khusus tentang ekspedisi ke-6. Pada saat ini, dia tahu bahwa di luar senjata abadi sejati, senjata penghukum surga, dan gulungan surga tinggi, ada juga benda-benda seperti artefak Paragon. Dia merasa merinding setelah mengingat tiruan dari pedang kerangka itu. Yang saja palsu sudah kuat, bagaimana dengan yang asli? Meskipun dia belum melihat persenjataan abadi sejati, ada juga rasa antisipasi untuk menyaksikan duel antara persenjataan abadi dan artefak Paragon. Itu akan menjadi kehidupan yang layak dijalani. Bukankah duel antara artefak Paragon dan persenjataan abadi sejati akan luar biasa? Ini mungkin pertempuran paling dahsyat dalam sejarah. Sang putri berkemah. Li Qiye mendengus, tidak ada hal yang patut dibanggakan. Mengapa? Dia terkejut. Suatu hari, ketika Anda mengetahui artefak Paragon telah muncul dan penggunanya bukan saya, jadilah cerdas dan larilah sejauh mungkin ke tempat aman manapun di dunia. Jangan berpikir bodoh tentang menonton pertarungan. Lari dan lari lagi dengan kekuatan yang licik, buang klanmu juga, jangan khawatirkan mereka. Mengapa? Dia tertangkap basah. Sebagai penerusnya, dia secara berpikir bahwa klannya adalah tempat teraman. Siapapun yang berada dalam bahaya akan merasa bahwa lokasi teraman adalah rumahnya. Karena ketika hari itu tiba, klanmu juga akan berakhir. Li Qiye berkata datar. Bagaimana itu bisa terjadi? Klan kita tidak akan kalah mengalahkannya bahkan kepada musuh yang kuat. Dia bertanya. Tanggapannya bukan karena arogansi. Klan mereka masih memiliki 2 raja abadi yang masih hidup dan memiliki hubungan baik dengan garis keturunan-keturunan lainnya dari 100 ras. Raja mereka juga berteman baik dengan kaisar lainnya. Jika suatu hari suatu bencana benar-benar menimpa klan mereka, kedua raja mereka tidak akan berdiam diri dan menonton. Selain itu, mereka juga bisa meminta bantuan dari teman sebayanya. Bukan berarti klan mereka akan bertahan selamanya, tetapi di mata sang putri, tidak mudah bagi siapapun untuk mengakhiri klan mereka. Klanmu memang memiliki doa tetapi ketika hari itu benar-benar tiba, bahkan memiliki 5 tidak akan memberikan perlindungan apapun.
Mereka tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri pada saat itu. Li Qiye sambil menjawab menatap tajam. Sang putri bergidik karena komentar ini mengandung terlalu banyak informasi. Akankah hari itu benar-benar tiba? Dia bertanya dengan lembut, dan itu berarti kita benar-benar memiliki artefak Paragon juga. Mata Li Qiye menjadi dalam, siapa yang tahu jika seseorang sudah menciptakannya di zaman kita. Namun di masa lalu yang mungkin sudah menjadi abu sekarang, artefak mereka masih tertinggal. Dunia kita masih memiliki orang-orang dengan artefak Paragon kuno. Sang putri tidak bodoh jadi dia langsung mengerti. Li Qiye mengangguk, ya, dan ini bukan hanya rumor atau legenda yang tidak berdasar. Orang-orang baru saja menutupi jejak ini sepanjang sungai waktu. Apa yang akan terjadi jika artefak ini muncul? Dia bertanya lagi. Akhir dunia. Li Qiye berkomentar, ini akan menjadi bencana dan tidak ada yang tersisa di masa depan, tidak ada lagi garis keturunan peninggalan, tidak ada lagi 9 dunia dan 13 benua. Mustahil. Sang putri berteriak, Kaisar Abadi Yiye masih ada, dan Dewa Kuno Pembalikan Fana, Kaisar yang mendalam, dan bahkan Kaisar Dunia. Ada begitu banyak kaisar yang tersisa, selama mereka masih ada, bencana yang lebih besar seharusnya tidak menjadi masalah. Ya, Yiye, Mortal Reversion, dan bahkan kakek Qian benar-benar kuat. Li Qiye tersenyum, tetapi Anda tidak akan pernah tahu lawan sebenarnya, itu di luar imajinasi Anda. Ketika hari itu tiba, orang-orang dan hal-hal tertentu akan berubah. Bab 1880, Penghancuran Dunia Mitos. Hati sang putri bertambah berat setelah mendengar hal itu. Dia akhirnya mengerti ungkapan, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini di masa lalu tetapi setelah mengetahuinya, dia merasakan kegelapan yang tidak pernah hilang mengacaukan dunia ini. Bangsawan muda, apakah kamu muncul karena masalah ini? Bersinar terang dengan sebuah wahyu, Anda ingin menghentikan kehancuran dunia yang tak terhindarkan. Li Qiye tertawa menanggapinya dan menjentikkan hidungnya seperti batu giok, itu lucu sekali. Apakah aku salah? Dia cukup yakin dengan spekulasinya. Bagaimanapun, eksistensi tertinggi seperti dia tidak akan melakukan perjalanan ke dunia biasa tanpa alasan yang jelas. Nak, aku khawatir kamu akan kecewa. Li Qiye dengan lembut menenangkan, saya bukanlah orang yang begitu baik hati. Perjalananku bukan untuk memecahkan situasi sebagai penyelamat. Lalu kenapa kamu muncul? Sang putri mengumpulkan cukup keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang tidak pantas, mengingat statusnya sebagai junior. Sambil memandang keindahannya yang luar biasa dan memperlihatkan mata yang penuh harapan untuk masa depan, dia menjawab dengan lembut, tidak ada penyelamat di dunia ini. Setidaknya aku bukan penyelamat. Seorang penumpang adalah siapa saya. Sang putri tidak begitu memahami pernyataan itu dan terus memperhatikan. Saya di sini bukan untuk memecahkan situasi yang tidak dapat dihindari ini. Saya hanya ingin bertarung di ujung dunia. Dia dengan lembut menghela nafas sambil membukanya. Ekspedisi terhebat. Dia gemetar. Topik ini terlalu berat, tidak ada yang pernah kembali dari satu. Dimulai dengan Kaisar Langit asal yang inovatif hingga Kaisar Ilahi Selatan yang cemerlang, lalu datanglah Kaisar Abadi Fei, berikutnya adalah Kaisar Abadi Gucun yang menakjubkan dan Kaisar Abadi Minren yang gigih, terakhir adalah Kaisar Abadi Qizhen, tidak ada yang kembali dari ekspedisi ini, tidak ada berita kemenangan. Oleh karena itu, dia tetap memperingatkan setelah mengetahui bahwa Li Qiye muncul untuk ekspedisi pamungkas yang legendaris. Butuh beberapa saat sebelum dia dapat berbicara lagi, bagaimana dengan akhir dunia? Mengapa Sema Kaisar ingin memulai ekspedisi alih-alih peduli pada dunia? Ini rumit, bukan sesuatu yang perlu kamu ketahui. Li Qiye menjelaskan, kehancuran dunia dapat dikonversi secara berbeda, bergantung pada perspektifnya. Itu mungkin juga tidak terjadi. Saya menyebutnya kehancuran dunia dari sudut pandang pribadi saya. Sang putri menghela nafas lega tetapi pernyataan selanjutnya membuatnya tertekan sekali lagi. Sayangnya, itu adalah kebenarannya. Li Qiye memanjangkan rambutnya dan berkata, jika kamu menantikan sesuatu, maka mulailah berharap bahwa kehancuran dunia seperti ini tidak akan terjadi dalam hidupmu. Itu juga salah satu jenis kebahagiaan. Siapa yang peduli dengan bencana setelah mereka mati? Tetapi jika itu adalah kebenaran, lalu mengapa Kaisar tidak melakukan sesuatu mengenai hal itu?
Dia bertanya, itu karena Anda tidak mengetahui rahasia informasi tertentu, seperti apa yang telah dilakukan Kaisar dan rahasia di masa lalu. Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mengetahuinya setelah memiliki 10 kehendak surga. Li Qiye mengungkapkan, apakah ekspedisi terakhir lebih penting daripada menghancurkan ancaman yang mengancam? Dia tidak mengerti. Dia telah mendengar legenda tentang ekspedisi tersebut tetapi tujuannya masih belum. Kehancuran dunia hanyalah salah satu cabang dari jalur ekspedisi. Dia memandangnya dan berkata, jika kamu bisa menang, maka banyak sekali zaman yang hanyalah semut. Apa yang disebut kehancuran dunia tidak dapat mencapai puncaknya. Menangkan saja ekspedisinya dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Jawaban ini melebihi imajinasinya. Sesuatu yang lebih besar dan lebih menimbulkan stres daripada kehancuran dunia. Lalu, apa ekspedisi terakhirnya? Dia menemukan misterinya semakin dalam. Kalau begitu, tujuanmu tetap menyelamatkan dunia. Sang putri berkata, memenangkan ekspedisi adalah salah satu cara untuk memecahkan situasi, untuk menyelamatkan banyak sekali makhluk. Sekali lagi, kamu menganggapku terlalu tinggi. Li Qiye menyangkal, saya hanya menginginkan jawaban dengan pertarungan di ujung dunia. Menyelamatkan orang lain bukanlah tanggung jawabku. Sang putri teringat karena dia telah mempelajari banyak hal luar biasa malam ini. Dia akhirnya bertanya lagi karena penasaran, siapa yang memiliki artefak paragon yang masih ada. Li Qiye menjawab, lebih baik bagimu untuk tidak mengetahui masalah khusus ini. Setelah Anda menjadi Raja Abadi dengan 10 wasiat ke atas, Anda dapat menginduksi hal ini. Kurang dari itu, hanya menjadi umpan meriam. Dia menarik napas dalam-dalam setelah mendengar pernyataan mengejutkan ini. Dalam benak orang lain, seorang kaisar adalah penguasa suatu generasi. Sekalipun ada perbedaan antar kaisar, makhluk-makhluk ini jauh di atas manusia biasa. Para ahli lainnya hanyalah serangga jika dibandingkan. Oleh karena itu, pernyataan Li Qiye sangat sulit dipercaya namun dia tetap mempercayainya. Baiklah, tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Teruslah bersatu dan menjadi lebih kuat. Kalau begitu, kamu bisa menyampaikan masalah ini. Dia berkata, sang putri menganggap ini masuk akal. Masih banyak kaisar yang tersisa di dunia ini, terutama kaisar terkemuka. Begitu langit akan runtuh, mereka akan menopangnya terlebih dahulu. Para junior tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia tersenyum dan kembali bersamanya ke Abadi. Kembali ke kapal, dia menjadi khawatir tentang luka Wu Fengying dan berkata, bangsawan muda, saya akan memeriksa benteng Lord Wu dan melihat apakah dia lebih baik. Li Qiye tidak terlalu peduli dan berkata, pergilah, beritahu bocah itu untuk menjadi gadis yang baik dan berhenti memprovokasiku. Bahkan jika dia tidak memiliki niat buruk, aku akan tetap membunuhnya. Saya pasti akan membujuknya. Sang putri tersenyum kecut, tidak mudah untuk meyakinkan seseorang yang keras kepala dan kompetitif seperti Feng Ying, tetapi mungkin kali ini dia telah memetik pelajarannya. Kerumunan mengubah ekspresi mereka setelah melihat Li Qiye. Beberapa bahkan cukup takut akan hal itu sehingga menjauh. Kisahnya telah menyebar ke seluruh kapal. Bunuh diri jika menghina pemuda jahat ini. Saudara Li, selamat, selamat. Sebelum dia kembali ke tempatnya, seseorang menangkupkannya ke sepanjang perjalanan, harta karunmu yang baru ditemukan benar-benar layak untuk dirayakan. Ini tidak lain adalah Tame Dragon Child, pria yang bisa berbicara dengan baik namun melarikan diri sebelum pertempuran. Li Qiye meliriknya sekilas sebelum kehilangan minat. Namun, Tame Dragon tidak mempermasalahkan sikapnya dan tanpa malu-malu diikuti dengan senyum cerah sambil memberikan pujian, Saudara Li, kamu tidak dapat disentuh dengan metode yang luar biasa, gayamu yang luar biasa telah memenangkan hati sebagai penggemar yang penuh kekaguman. Li Qiye berhenti dan memegang dingin, nyatakan urusanmu. Tame Dragon menggosok telapak tangan dan berkata, semua orang iri dengan harta karunmu yang tiada taraf, peristiwa yang sangat menggembirakan. Kamu pikir aku tidak akan mengusirmu dari kapal? Li Qiye berkata dengan dingin. Tidak. Tame Dragon dengan cepat membayangkannya dengan cemas, Saudara Li, tolong jangan salah paham. Adik kecil ini hanya ingin berbisnis denganmu. Pria itu tersenyum dan melanjutkan, saya adalah seorang pengusaha, pedagang barang-barang kelas atas. Saya tidak berbaur dengan barang-barang biasa jadi saya memiliki beberapa pelanggan yang semuanya berkarakter besar. Bersambung.